Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama kami kelompok Psikoman Jaya Jaya Jaya. Oke, pada video kali ini kami akan melakukan review kembali sebuah artikel yang berjudul Efektivitas Layanan Informasi dengan Metode Blended Learning untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Apakah layanan informasi dengan menggunakan metode blended learning ini efektif untuk meningkatkan motivasi belajar siswa? Jika penasaran, mari kita simak materinya. Baik, sebelum saya menjelaskan tentang poin apa yang akan saya bahas, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anissa Livia dengan NPM 643. Di sini saya akan membahas topik atau judul penelitian, lalu artikel diterbitkan di mana, dan siapa yang meneliti artikel tersebut. Topik atau judul penelitian artikel yang kelompok kami ulas adalah efektivitas layanan informasi dengan menggunakan metode blended learning untuk meningkatkan motivasi belajar. Artikel tersebut diterbitkan di Jurnal Psikologi Pendidikan dan Konseling volume 2 nomor 2 Juni 2016 halaman 84-92. Artikel tersebut diteliti oleh Emria Fitri, Nuriani, dan Ifdil. Saya Dini Meli Anggriani dengan NPM 2019-01500-683. Kemudian saya akan menjelaskan bagian D, yaitu ada latar belakang dari artikel yang telah kami review ini. Yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi efektivitas layanan informasi dengan menggunakan metode blended learning untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Kemudian bagian E, terdapat sisi yang menarik dan signifikan dari artikel yang telah kami review ini, yaitu berdasarkan hasil studi pendahuluan di SMP Pembangunan Laboratorium UNP, dari keterangan guru bimbingan dan konseling, diketahui bahwa siswa memiliki motivasi belajar yang tergolong rendah karena masih ditemukannya beberapa orang siswa yang suka bolos saat jam mata pelajaran. Lalu berdasarkan informasi dari guru kelas, terungkap beberapa orang siswa dalam proses pembelajaran yang tidak mengerjakan tugas yang diberikan di sekolah maupun tugas untuk di rumah. Kemudian siswa yang mengganggu teman saat belajar ataupun mencontek pada saat ujian. Uraian di atas mengindikasikan kondisi motivasi belajar siswa di SMP Pembangunan Laboratorium UNP masih tergolong rendah. Kemudian ada bagian F, yaitu letak originality atau keaslian pada artikel yang telah kami review ini. Nah, dari penelitian ini letak originalnya itu atau letak keasliannya tidak terdapat karena penelitian sebelumnya yang terkait dengan motivasi belajar juga pernah dilakukan oleh Syafrisman atau Boharudin tahun 2012. Diperoleh hasilnya sebanyak 68,36% siswa SMK Negeri 1 Payakumbuh memiliki motivasi belajar yang cukup rendah. Saya Safa Fitri Azahra dengan NPM 663 akan melanjutkan review artikel dari teman saya sebelumnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa saja masalah yang ingin dijawab oleh peneliti. Jadi masalah yang ingin dijawab adalah mengidentifikasi layanan informasi dengan menggunakan metode blended learning untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kedua, saya akan menjelaskan metode apa yang mereka pakai dan mengapa mereka memilih metode tersebut. Jadi metode yang mereka pakai adalah quasi eksperimen dengan jenis desain non-equivalent control group.
Mereka memilih metode tersebut karena penggunaan metode kuasi eksperimen ini didasarkan atas pertimbangan. Jadi dalam pelaksanaan penelitiannya, pembelajaran dapat berlangsung secara alami dan siswa tidak merasa sedang dieksperimenkan. Sehingga dengan situasi tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kevalidan penelitian. Saya akan menjelaskan poin I mengenai desain penelitian. Penelitian ini adalah penelitian kuasi eksperimen dengan jenis desain non-equivalent control group. Desain ini hampir sama dengan pretest post-test control group design, hanya saja pada desain ini kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol tidak dipilih secara random. Dalam desain ini, baik kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol dibandingkan, kendati kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dipilih dan ditempatkan tidak melalui random. Dua kelompok yang ada diberi pretest, kemudian diberikan perlakuan, dan terakhir diberikan post-test. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin J mengenai kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh, disimpulkan secara umum layanan informasi dengan menggunakan metode blended learning efektif meningkatkan motivasi belajar siswa. Layanan informasi membekali siswa tentang data dan fakta dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan perkembangan sosial agar siswa mampu mengatur dan merencanakan hidupnya. Dengan memahami berbagai informasi dapat digunakan sebagai pemecahan masalah yang dialami siswa untuk mengembangkan dan memelihara potensi yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Balik lagi dengan saya Arfi Anugrah ke channel Psikoman Jaya Jaya Jaya. Nah, pada kesempatan video kali ini kita akan mencoba mereview jurnal yang berjudul Efektivitas Layanan Informasi dengan menggunakan metode blended learning untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Oke, kali ini kita akan mencoba membahas mengenai apa saja kekurangan, apa saja masalah-masalah yang belum terselesaikan di jurnal tersebut. Nah, sebenarnya untuk masalah yang belum terselesaikan pada jurnal tersebut itu ada beberapa hal mengenai variabel-variabel yang tidak diperhitungkan tetapi ikut serta dalam ikut berpengaruh dalam menentukan bahwasanya motivasi belajar ini disebabkan oleh banyak sebab gitu. Banyak banyak faktor-faktor lain yang ikut untuk menyebabkan atau ikut untuk meningkatkan motivasi belajar. Maka dari itu saya selaku mereview ingin mencoba merekomendasikan judul-judul yang terkait agar penelitian tersebut sempurna gitu. Nah, yang pertama judulnya itu mengenai layanan informasi karir membantu peserta didik dalam meningkatkan pemahaman karir. Oke, yang kedua pengaruh layanan informasi bimbingan konseling berbantuan media audiovisual terhadap empati siswa. Yang ketiga, persepsi peserta didik terhadap metode blended learning dengan Google Classroom. Yang keempat, efektivitas metode blended learning dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa SD. Nah, yang kelima, pengaruh interaksi sosial keluarga, motivasi belajar, dan kemandirian belajar terhadap prestasi belajar siswa. Nah, dengan adanya rekomendasi judul-judul yang masih terkait dengan jurnal tersebut, maka akan adanya suatu peningkatan, akan adanya suatu ibaratnya kalau misalkan ada celah-celah yang bocor, ini bisa ditambal dengan kita mau
mengulas, kita mau memberikan rekomendasi yang telah saya berikan tersebut. Seperti itu. Oke, demikian informasi atau review yang dapat saya sampaikan. See you next video. Wassalamualaikum.